Pagi semuanya. Aku hari ini mau bikin lubang kompos lagi. Soalnya stok media tanamku habis. Jadi aku perlu tanah. Dan nanti seperti biasa akan dicampur dengan sekam dan pupuk kandang. Oke. Aku sekarang ke kebun. Dan ini adalah salah satu olahragaku yang murah atau malahan gratis tapi tetap sehat. Oke, ikutin terus keseruan aku berkebun. Nah, itu posisi rumah aku di pojok dan sebelahnya Jalan Kembar. Kalau teman-teman yang sudah lama follow aku pasti tahu, tapi ini karena aku ganti akun, mungkin ada juga yang baru aja follow. Nah, ini aku merawat lahan fasum dari sini sampai ke sana, yang di samping mobil 2 itu. Nah, itu semuanya aku yang tanam, semuanya aku yang rawat. Aku ada tanam beberapa pohon buah-buahan dan banyak macam sayuran. Nah, di sini dulu bekasnya tanaman bayam Brasil, sudah aku pindahin ke ujung sana. Sekarang aku mau gali lubang kompos. Ini kemarin sudah mulai sore kemarin sih, jadi tapi nggak kerekod. Sekarang kita lanjutkan lagi karena kemarin kita gali ternyata masih keras. Nah, kebetulan tadi malam hujan, jadi harapannya lebih empuk. Kita mulai lagi. Jadi olahraga di kebun itu kegiatan rutin aku pagi sebelum aku ke kantor. Peralatanku lengkap, dari mulai sepatu boot sampai ini harusnya pakai sarung tangan tebel kalau mencangkul supaya tangan kita nggak kapalan. Karena biar gimana kita kan cewek ya, kalau tangan kita kapalan kan gimana gitu. Nah, kenapa aku harus lengkap? Karena ini kan ini ya embernya. Ini aku dibantu asisten aku juga. Kadang-kadang aku panggil asisten cowok kalau memang ada yang tidak mampu aku kerjakan sendiri. Tapi kalau model-model begini sih aku masih bisa kerjakan sendiri, dibantu asisten cewek. Kadang-kadang memang ada tetangga yang menganggap, kerjaannya kok ekstrim banget sih begini. Tapi menurut aku sih enggak ya. Kerjaan ini masih wajar-wajar aja, dan ini juga olahraga yang gratis gitu. Jadi kembali lagi kenapa aku atributku lengkap. Soalnya ini kan banyak dilewatin, namanya tikus, terus PO-nya kucing, supaya tanganku tetap steril, karena aku juga lakukan pekerjaan di dapur seperti masak. Jadi aku menghindarin kuman-kuman dari kotoran binatang-binatang liar tersebut. Itu teman-teman. Alamak. Ya Pak, ini kan sudah ada ininya kan, nanti dirobohin aja sekali. Bentar.
Pagi semuanya, ketemu lagi dengan aku keluarga Jahiku. Aku pagi ini mau update lubang kompos kita yang besar. Aku buka pagar dulu. Jadi aku mau kasih lihat lubang kompos yang kapan hari kita gali sudah selesai, karena ternyata memang nggak bisa terlalu dalam. Ini ada cor-coran untuk tempat tiang bendera kalau misalnya lagi 17-an atau event-event tertentu, jadinya seperti ini. Nah, ini hanya kedalaman 1,5 meter aja. Ini ada tiang bendera, terus kemudian ini juga tiang lampu jalan. Nah, ini sudah aku masukkan ranting-ranting. Ini tanahnya kita kumpulkan di sini. Nanti tanah ini akan kita campur dengan sekam dan pupuk kandang. Pupuk kandang biasanya kita beli di peternakan kambing. Kalau sekamnya kita beli di itu, sebenarnya yang bagus sekam bakar, tapi sekam bakar itu mahal, jadi aku pakai sekam segar. Nah, sekarang aku mau panen tabungan sampah kita. Kita jalan lagi menuju sana, ke rumah aku, kelihatan dari samping. Dan ini RW kita nih bagus, sering jadi kunjungan tamu-tamu dari luar kota untuk belajar pengelolaan lingkungan. Nah, di tiap gang, tiap ujung-ujung gang itu disiapin komposter seperti ini sama RT atau RW. Nah, isinya tabungan sampah. Ini kita akan panen untuk kita masukkan ke lubang kompos. Oke, aku mau kerja, nggak tahu bisa ke record atau enggak, semoga bisa ya. Aku pakai tripod, moga-moga bisa kerekam. Nah, yang tadi batang-batang yang kering kita taruh posisi paling bawah, soalnya ini busuknya paling lama. Terus aku mau ambil sampah-sampah tadi, kita timbunkan di atasnya. Ini kita tuang. Yang nasi seger juga aku taruh di bawah. Nah, ini ada plastik, sendok, kayak gini. Aku nggak mau. Jadi benar-benar aku sterilkan dari sampah-sampah yang tidak bisa terurai. Kalau ada yang nanya, Bu Nana kok mau ya repot-repot? Sebenarnya ya semua orang maunya enak, santai. Tapi aku juga lihat manfaatnya, teman-teman. Jadi dengan aku bekerja seperti ini salah satu cara aku olahraga gratis. Aku mendapatkan manfaat sehatnya. Sorry, itu ada motornya tukang sampah lewat. Mungkin suara aku nggak terlalu dengar. Ini sepertinya sampahnya kurang, jadi aku mau ambil dari tong di tetangga aku ya. Ini aku dapat 2 karung dari tetangga RT. Iya, Mak. Nah, ini kita tuang
Nanti karungnya kita balikin lagi ke tetangga. Cuman kalau bukan celengan aku, biasanya masih mengandung plastik. Jadi aku harus pilah dulu. Ini rasanya tenaga aku kurang kuat jadi asisten. Jangan menutupin kamera mantapnya. Dikit-dikit. Nah, ini masih bisa. Ini kayak styrofoam, ini sampah yang sangat berbahaya. Karungnya dikembalikan? Iya, karungnya dikembalikan. Terus sampah-sampah yang resiko bisa tumbuh lagi seperti rumput-rumput, itu kita taruh di bawah. Ini sudah setengah busuk. Sedotan, bungkus permen, meskipun kecil-kecil, tetap aku hilangkan karena tidak bisa terurai. Nah, tadi bicara manfaat, aku bilang selain aku sehat, tanamanku juga sehat. Kemudian apa? Untuk jangka panjangnya, aku melindungi bumi kita supaya mereka terus reproduksi, regenerasi. Seperti tubuh kita butuh vitamin supaya tetap panjang umur dan sehat. Panjang umur kalau nggak sehat kan percuma teman-teman juga ya. Oke. Tadi di RT sebelah tidak ada warga satupun. Jadi tadi aku main ambil aja. Nanti aku akan infokan ke salah satu pengurus melalui kontak WA-nya ke beliau. Tapi memang biasanya mereka sudah tahu kalau ada pencurian sampah daun, biasanya oknumnya Bu Andri. Karena apa? Hanya satu-satunya orang di dunia ini yang mau berburu sampah. Aku berburu sampah nggak cuma sampah daun, tapi juga barang-barang bekas berupa baju-baju layak pakai, buku-buku, boneka, mainan, peralatan rumah tangga yang mungkin bagi teman-teman sudah lama nggak dipakai, mau sudah kuno sehingga beli yang baru lagi, itu boleh dikasihkan ke aku. Kalau teman-teman tanya buat apa Bu Nana, aku akan bantu salurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagus kok Mak sampahnya. Terakhir wih, ternyata ada kadalnya. Wih, ada kadal. Kalau ditanya Bu Nana apa nggak takut ular, saya itu binatang nggak pernah takut ya. Karena prinsip saya, Tuhan menciptakan manusia itu makhluk terkuat, makhluk tertinggi. Bahkan hantu pun itu takut sama manusia. Jadi saya nggak takut. Ya sini, asalkan kita nggak mengganggu mereka, mereka juga nggak mengganggu kita. Bahkan kalau ulat ketemu, saya nggak akan bunuh. Karena ulat itu nantinya akan jadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu salah satu serangga yang membantu penyerbukan. Jadi kalau ada ulat, biasanya aku cuma pindahkan aja tempat ke tanaman yang
daunnya tidak terlalu aku butuhkan seperti itu, karena ulat ini kan umurnya pendek ya untuk makan, kemudian mereka hibernasi untuk jadi kepompong. Sebelum jadi kepompong sudah kita matikan, rasanya kok kasihan. Jadinya aku pindahkan tempat sehingga mereka bisa berhibernasi jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu yang cantik. Seperti itu teman-teman. Ini tinggal dikit lagi, aku mungkin akan ambil 1 karung lagi, bisa langsung ditutup hari ini. Oke, aku udah sampai rumah lagi. Aku berkeringat, jadi nggak bisa langsung mandi. Sekarang 8:30. Kaloriku, aku yakin terbakar sudah banyak. Sama, atau mungkin kurang lebih sama dengan kalau kita olahraga di pusat kebugaran. Kayak aku kapan hari itu treadmill, angkat beban, sama. Cuman yang ini gratis. Dan manfaatnya bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk lingkungan, untuk tanaman yang kita tanam, nutrisinya tetap terjaga karena komposnya cukup. Kemudian lingkungan kita, tanaman-tanaman yang kita tanam itu akan menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida dari polusi udara. Seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton tayangan kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dadah.